kelompok 8, kami dari STMB Bandung. Nah, kami di sini akan berbagi atau sharing dengan rekan-rekan sekalian tentang komunikasi antarpersonal. Kami beranggotakan 4 orang, salah satunya saya sendiri, Eka Prasetya, dan teman saya Bekti Wahyudi, ada juga Sony Rustandi, dan juga Samba Nugraha. Ya, yang pertama-tama adalah komunikasi antarpersonal. Komunikasi antarpersonal atau KAP adalah komunikasi yang terjadi antara 2 orang atau lebih dengan bertatap muka. Di sini contohnya adalah 2 orang yang sedang mengobrol antara laki-laki dan perempuan, mereka saling bertukar pikiran, bertukar pendapat, dan untuk mencapai sebuah tujuan bersama mungkin yang lebih baik untuk mereka. Nah, selanjutnya adalah komunikasi beberapa orang. Komunikasi interpersonal antara 3 orang atau lebih menyangkut komunikasi dari orang ke beberapa orang lain atau kelompok kecil. Masing-masing anggota menyadari keberadaan anggota lain, memiliki minat yang sama dan atau bekerja untuk satu tujuan. Di sini contoh komunikasi beberapa orang adalah seperti rapat kerja, kerja kelompok, diskusi kelompok untuk mereka bermusyawarah dan bermufakat untuk mencari satu tujuan bersama untuk kepentingan mereka sendiri dan untuk kepentingan organisasi mereka. Selanjutnya adalah komunikasi efektif antar personal. KAP dimulai dengan diri pribadi atau self. Berbagai persepsi komunikasi yang menyangkut pemaknaan berpusat pada diri kita, artinya dipengaruhi oleh pengalaman dan pengalaman kita. Oke, selanjutnya adalah KAP mencakup aspek-aspek isi pesan dan hubungan antar pribadi. Artinya, isi pesan dipengaruhi oleh hubungan antar pihak yang berkomunikasi. Komunikasi antar pribadi mensyaratkan kedekatan fisik antar pihak yang berkomunikasi. Nah, di sini biasanya contohnya kedekatan fisik adalah dengan berjabat tangan, dengan bertatap muka, dengan saling berbicara dengan sopan. Biasanya terjadi antara seorang ayah dan anaknya. Contohnya adalah ayah merangkul anaknya untuk mendapatkan kedekatan fisik mereka agar terjalinnya komunikasi antarpersonal yang baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Bekti Wahyudi. Oke, terima kasih rekan saya Eka Prasetya. Selanjutnya saya akan menjelaskan KAP yang melibatkan pihak-pihak yang saling bergantung satu sama lainnya dalam proses komunikasi. KAP tentu saja melibatkan orang-orang lainnya seperti teman, rekan kantor, ataupun orang lain yang bisa kita ajak komunikasi. Karena kenapa? KAP membutuhkan orang lain untuk kita bisa menyampaikan apa yang kita inginkan terhadap orang tersebut. Selanjutnya, KAP bersifat transaksional. Anggapan ini mengacu pada pihak-pihak yang berkomunikasi secara serempak dan bersifat sejajar, menyampaikan dan menerima pesan. Contohnya pada saat kita outbound di luar, misalkan seperti leadership, kita menerima informasi dari ketua kita melalui anggota pertama kita, terus berlanjut ke anggota kedua, tiga, dan keempat, sehingga komunikasi yang tadi disampaikan ketua kita bisa tersampaikan pada anggotanya semua. Selanjutnya, KAP tidak dapat diubah maupun diulang. Jika kita salah mengucapkan sesuatu pada pasangan, maka tidak dapat diubah. Bisa memaafkan, tapi tidak bisa melupakan atau menghapus yang sudah dikatakan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tujuan komunikasi antarpersonal. Tujuan komunikasi antarpersonal ada beberapa. Yang pertama adalah melalui komunikasi antar pribadi, kita belajar untuk lebih memahami dunia luar atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini. Walaupun sebagian besar informasi tersebut kita dapatkan melalui media massa, informasi tersebut dapat kita bicarakan melalui komunikasi antar pribadi. Contohnya adalah 2 orang yang saling sharing atau saling mengobrol antar apa yang terjadi di dunia ini atau peristiwa-peristiwa apa sih yang terjadi hari ini. Kita bisa mendapatkannya melalui berkomunikasi dengan orang lain, tidak hanya di media massa, televisi, koran, ataupun media massa lainnya. Kita bisa mendapatkan suatu informasi yang terupdate tentunya dengan cara
berkomunikasi dengan teman kita, sahabat kita, guru kita, siapapun itu, tentang peristiwa yang terjadi pada saat itu. Selanjutnya, nomor 2 ada melalui komunikasi antar pribadi, kita dapat mengenal diri kita sendiri dengan membicarakan tentang diri kita sendiri pada orang lain. Kita akan mendapatkan perspektif baru tentang diri kita sendiri dan memahami lebih mendalam tentang sikap dan perilaku kita. Persepsi diri kita sebagian besar merupakan hasil interaksi kita dengan orang lain. Contohnya, kita berbicara dengan teman kita, dengan sahabat kita, dengan guru kita, dengan dosen kita, bisa menanyakan pendapat mereka tentang diri kita. Bagaimana sih diri kita melalui pandangan-pandangan mereka semua tentang diri kita. Seperti apakah diri kita itu? Sehingga kita dapat mengetahui bagaimanakah sikap diri kita menurut pandangan-pandangan. Ya, kembali lagi bersama saya. Setelah kita mengenal diri kita sendiri, selanjutnya KAP akan membahas tentang bagaimana caranya untuk membentuk relasi. Komunikasi antar pribadi membantu kita dalam membentuk suatu relasi atau person to person. Karena manusia adalah makhluk sosial, maka kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain merupakan kebutuhan yang paling besar. Nah, di sini dijelaskan mengenai antara gotong royong. Karena kita sendiri tahu, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa adanya orang lain. Maka dari itu, hubungan antar sesama manusia menjadi sangat penting dalam KAP ini. Lalu, melalui komunikasi antar pribadi, kita dapat mempengaruhi individu untuk melakukan sesuatu dengan yang kita inginkan. Nah, di sini biasanya apabila terjalinnya komunikasi yang baik antar individu, maka di sana akan membentuk untuk kita bisa mempengaruhi orang yang kita diajak bicara. Seperti contohnya adalah dalam bisnis, kita menawarkan suatu produk. Bagaimana caranya kita untuk bisa mempengaruhi klien kita atau lawan bicara kita untuk membeli produk kita. Nah, di situ tanpa adanya komunikasi yang baik tidak akan menimbulkan pengaruh apapun terhadap lawan bicara kita. Selanjutnya adalah melalui komunikasi antar pribadi, kita dapat mengakrabkan diri kita dengan orang lain, bermain dan mencari hiburan. Dalam berkomunikasi tidak selamanya kita selalu berusaha mempengaruhi orang lain. Kita berkomunikasi juga untuk memperoleh kesenangan, bercerita tentang film yang kita tonton, melontarkan lelucon, membicarakan hobi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh hiburan. Nah, ya, contoh kegiatan untuk menambah keakraban biasanya terjadi pada acara outbound, melakukan acara secara bersama untuk menambah keakraban, hiburan bersama agar terjalinnya suatu harmonisasi dalam komunikasi antar personal. Oke, selanjutnya akan dibacakan kembali oleh rekan saya, Bekti Wahyudi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kesimpulannya dari pembahasan yang sudah kami jelaskan, bahwa komunikasi antar personal itu harus dijalankan dengan baik. Karena kenapa? Komunikasi itu sangat penting. Kita dapat menyampaikan apa yang kita inginkan terhadap beberapa orang. Kita dapat menyampaikan unek-unek kita dapat menyampaikan ide-ide kita terhadap rekan-rekan kita, relasi-relasi kerja kita. Karena apa? Dengan berkomunikasi, kita dapat mencapai tujuan bersama. Karena komunikasi itu penting dalam bisnis, tidak hanya di bisnis. Komunikasi itu penting di dalam lingkungan sosial. Terima kasih.